Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai manajemen mutu proyek. Anggota kelompok kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Dinda Nugraheni, Ega Mawarti, Disvin Sanusi, Vivin Anggun Pratiwi, dan Ega Rahayu. Selamat menyaksikan teman-teman. Apa itu manajemen mutu proyek? Manajemen mutu proyek atau Project Quality Management melibatkan proses yang mensyaratkan dan menjamin bahwa proyek tersebut akan memenuhi kebutuhan yang disyaratkan, termasuk di dalam semua aktivitas yang melibatkan fungsi manajemen secara keseluruhan. Antara lain kebijakan mutu, objektivitas dan tanggung jawab, dan implementasinya terhadap perencanaan mutu, penjaminan mutu, kontrol mutu, dan peningkatan mutu atau kualitas. Penjaminan mutu. Konsep penjaminan mutu. Mutu merupakan salah satu tujuan dan sekaligus indikator kesuksesan suatu proyek, terutama oleh pemilik proyek atau yang disebut owner, terhadap produk dan jasa layanan pelaksanaan konstruksi atau kontraktor. Adapun proses manajemen mutu, yang pertama ada perancangan mutu, yaitu mengidentifikasi baku mutu yang diinginkan dan bagaimana cara mencapainya. Yang kedua, ada menjamin mutu, yakni mengevaluasi kinerja proyek secara menyeluruh dan berkala agar hasil proyek memenuhi baku mutu. Yang ketiga, ada pengendalian mutu, yakni memantau hasil dari kegiatan tertentu untuk menjamin kesuksesan dan baku mutu dan mencapai upaya peningkatan hasil proyek secara keseluruhan. B. Konsep kualitas mutu. Kualitas mutu telah menjadi isu yang kritis dalam persaingan modern, dan hal itu menjadi beban tugas bagi para manajer menengah dalam tatanan abstrak. Kualitas telah didefinisikan oleh dua pakar penting di bidang kualitas. Yang pertama ada Joseph Duran dan juga Edward Deming. Mereka berdua telah berhasil menjadikan kualitas sebagai mindset yang berkembang dan terus dalam kajian manajemen, khususnya pada manajemen kualitas. Dalam arti yang sangat luas, mutu dan kualitas itu sendiri bersifat subjektif. Terdapat 5 dimensi kualitas. Yang pertama ada rancangan sebagai salah satu spesifikasi dari produk. Yang kedua ada kesesuaian sebagai salah satu desain dengan pencapaian produk yang aktual. Yang ketiga ada ketersediaan aspek yang dapat dipercaya ketahanannya. Yang keempat ada keamanan untuk memberikan rasa aman dan tidak membahayakan konsumen. Yang kelima ada guna praktis yang digunakan sebagai praktis oleh konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nugraheni. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penjaminan kualitas atau mutu. Penjaminan kualitas atau mutu adalah seluruh rencana dan tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas. Kebutuhan tersebut merupakan refleksi dari kebutuhan pelanggan. Penjaminan kualitas biasanya membutuhkan evaluasi secara terus-menerus dan biasanya digunakan sebagai alat bagi manajemen. Tujuan dari penjaminan kualitas mutu yaitu 1. Membantu perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dan berkesinambungan melalui praktik yang terbaik dan mau mengadakan inovasi. Yang kedua, memudahkan mendapatkan bantuan baik pinjaman uang atau fasilitas atau bantuan lain dari lembaga yang kuat dan dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi pada masyarakat sesuai sasaran dan waktu secara konsisten dan bila mungkin membandingkan standar yang telah dicapai dengan standar pesaing. Yang keempat, menjamin tidak akan adanya hal-hal yang tidak dikehendaki. Selanjutnya, upaya-upaya mengedepankan kualitas proyek. Pada era teknologi informasi saat ini, segala aktivitasnya menyangkut pemroduksian barang dan jasa bagi halayak umum dan penerimaan hasil atau keluaran produksi barang dan jasa ditentukan banyak oleh tanggapan pasar atau penerimaan publik dengan berdasar pada standar mutu atau kualitas masing-masing barang dan jasa tersebut. Kualitas dalam organisasi proyek dapat dipercaya jika dilakukan secara konsisten oleh pemrakarsa dan pimpinan proyek melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen proyek. Dari segi pengorganisasian dan penggerakan kualitas proyek, para manajer proyek dapat menggunakan teknik penggerakan kualitas proyek dengan membentuk tim kerja lintas fungsional dan tim kerja profesional seperti yang pernah diterapkan oleh banyak institusi termasuk organisasi proyek di seluruh dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Penggunaan mutu tolak ukur bagi proyek. Menurut NKRO, tolak ukur atau parameter mutu terdiri dari 3 ukuran, yakni mutu desain, mutu kesesuaian, dan mutu penggunaan. Menurut Zakaria, bahwa yang pertama yaitu mutu desain merujuk pada desain yang merefleksikan suatu barang atau jasa hasil keluaran suatu proses produksi yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang kedua yaitu mutu kesesuaian, yang menunjukkan bahwa produk atau jasa yang diberikan harus memenuhi persyaratan dan standar desain.
Dan yang ketiga yaitu mutu penggunaan, yang menunjukkan bahwa para pelanggan atau konsumen terus-menerus merasa aman dalam menggunakan barang dan hasil keluaran suatu proses produksi. Yang keempat ada upaya peralihan dan pemeliharaan mutu proyek. Menurut Saito, dijelaskan bahwa ada dua aspek yang saling terkait dalam rangka peralihan dan pemeliharaan mutu proyek, yaitu satu aspek pencegahan ketidaksesuaian dan tindakan koreksi yang terkait dengan manajemen mutu dan jaminan mutu atau sistem mutu. Yang kedua ada aspek pemproduksian mutu. Yang menarik yakni aktivitas yang terkait dengan upaya peningkatan mutu melalui tindakan riset pasar dan pengembangan teknologi tertentu. Misalnya teknologi pemprosesan produk baru, keandalan produk, dan sebagainya. Kualitas masih menjadi fokus utama dalam strategi organisasi proyek agar dapat bertahan di pasar lokal, nasional, dan internasional atau pasar global. Yang kelima ada pencapaian komitmen kualitas dalam proyek. Secara umum, komitmen kualitas dalam proyek dapat diwujudkan melalui pencapaian sistem manajemen mutu, ISO 9000 dan Six Sigma. Sistem manajemen mutu seri ISO 9000 merupakan seri standar sistem mutu yang terkenal dan diakui oleh dunia internasional, yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO, yang menyeragamkan panduan proses untuk memastikan hasil keluaran organisasi atau produknya sudah sesuai dengan permintaan pelanggan atau customer. Seri standar ini meliputi segala sesuatu dari kajian kontrak sampai rancangan produk untuk siap edar. ISO 9000 merupakan standar yang digunakan sebagai ukuran daya saing suatu produk secara global atau mampu untuk disaingkan dengan produk yang sama dari organisasi atau perusahaan yang berbeda, sehingga layak untuk masuk ke dalam pasar global yang kompetitif. Sedangkan Six Sigma adalah suatu standar kualitas yang menetapkan satu tujuan, yakni tiada lagi kejadian yang dapat membuat terjadinya kesalahan melebihi 3,4 kecacatan per juta bagian dari prosedur. Baik ISO 9000 maupun Six Sigma, jika salah satunya digunakan, maka tetap diingat bahwa kunci utama dari kemanfaatan dari penerapan ISO 9000 maupun Six Sigma datang dari proses perjalanan perbaikan kualitas itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan peraihan sertifikat ISO 9000 bagi organisasi proyek adalah mewujudkan proses pekerjaan dan sistem operasi organisasi proyek dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan karyawan dengan cara melaksanakan pekerjaan organisasi yang sesuai dan berkualitas tinggi secara konsisten. Selanjutnya yaitu D. Perkembangan konsep kualitas atau mutu. Mutu merupakan konsep yang terus mengalami perkembangan dalam pemaknaannya. Ada 5 alternatif perspektif kualitas yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu Transcendental Approach. Kualitas dalam pendekatan ini dapat dirasakan atau diketahui tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan dalam seni musik, drama, seni tari, dan seni rupa. Selain itu, perusahaan dalam memproduksi produknya dengan pernyataan-pernyataan seperti tempat berbelanja yang menyenangkan, elegan, kecantikan, kelembutan, dan kehalusan kulit, dan lain sebagainya. Dengan demikian, sulit bagi suatu perusahaan untuk menggunakan definisi ini sebagai dasar manajemen kualitas. Yang kedua yaitu Product-Based Approach. Pendekatan ini menganggap kualitas sebagai karakteristik atau atribut yang dapat dikuantifikasikan dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang dimiliki oleh produk. Karena pandangan ini objektif, maka tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan, dan preferensi individual. Yang ketiga yaitu User-Based Approach. Pendekatan didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya dan produk yang paling memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. Perspektif ini juga mengatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula, sehingga kualitas bagi seseorang adalah sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakannya. Yang keempat yaitu Manufacturing Based Approach. Perspektif ini bersifat supply based dan terutama memperhatikan praktik-praktik perkayasaan dan pemanufakturan serta mendefinisikan kualitas sebagai sama dengan persyaratannya. Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan secara internal yang seringkali didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan biaya. Jadi, yang menentukan kualitas adalah standar-standar yang ditetapkan perusahaan, bukan konsumen yang menggunakannya.
Yang terakhir yaitu value based approach. Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Dengan mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, kualitas didefinisikan sebagai affordable excellence. Kualitas dalam perspektif ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang paling. Selanjutnya yaitu kegunaan penjaminan mutu. Menurut Imam Soeharto, penjaminan mutu berguna bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek, yang terdiri dari yang pertama yaitu bagi pemerintah. Bagi pemerintah itu sendiri terdiri dari dua manfaat. Yang pertama, untuk menjaga dan meyakinkan agar metode konstruksi, material, dan peralatan yang digunakan dalam membangun proyek memenuhi standar dan peraturan yang telah ditentukan. Dan hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan keamanan dan keselamatan kesehatan masyarakat. Yang kedua, memberikan kesempatan pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi atau hasil proyek dari waktu ke waktu yang potensial dapat menyebabkan kerusakan dan kecelakaan. Manfaat selanjutnya yaitu bagi pemilik proyek. Terdiri dari tiga, yaitu memberikan kepercayaan dan keyakinan bahwa instalasi yang dibangun akan berfungsi sesuai dengan harapan dalam hal keselamatan, operasi, dan produksi selama kurun waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, menyediakan dokumen bagi pihak pemerintah maupun pihak lain yang berkepentingan, dan manfaat yang terakhir yaitu menyediakan data hasil inspeksi, pengetasan, dan perbaikan pada bagian yang spesifik dari instalasi. Hal ini merupakan catatan yang berguna bagi kegiatan pemeliharaan. Manfaat yang ketiga yaitu bagi perancang instalasi. Manfaatnya menjadi umpan balik pekerjaan desain engineering di masa depan. Manfaat yang terakhir yaitu bagi kontraktor. Bila mengikuti prosedur dan spesifikasi dengan cepat dan cermat akan menghasilkan pekerjaan sekali jadi. Hal ini berarti mencegah pekerjaan ulang. Dan manfaat yang terakhir bagi kontraktor yaitu bila dilaksanakan dengan baik akan mencegah mutu yang melebihi spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, berarti menghindari pengeluaran biaya yang tidak perlu. Bagi pemilik proyek, bukan hal yang berlebihan bila dikatakan bahwa adanya suatu program penjaminan mutu yang efektif mutlak diperlukan untuk mencegah kemungkinan proyek menghasilkan produk yang mutu, jumlah maupun jadwalnya tidak sesuai sasaran yang disebabkan oleh material atau peralatannya di bawah standar. Penggunaan manajemen kualitas. Karakteristik umum sistem manajemen kualitas yang pertama itu ada mencakup ruang lingkup yang luas dari aktivitas-aktivitas dalam sebuah organisasi modern, yang mana kualitas tersebut dapat didefinisikan melalui 5 pendekatan. Yang pertama, transcendent quality, product based quality, user based quality, manufacturing based quality, dan yang terakhir itu ada value based quality. Lalu ciri yang kedua itu berfokus pada proses kerja. Dalam hal ini, proses kerja yang dimaksud adalah sebuah proses kerja yang konsisten dalam segala hal. Lalu ciri-ciri yang ketiga atau karakteristik yang ketiga yaitu berlandaskan pada pencegahan kesalahan sehingga proaktif. Karena sistem manajemen setiap proyek itu tidak akan 100% benar, maka perlu adanya sebuah tindakan yang bersifat korektif. Lalu ciri-ciri yang terakhir atau karakteristik yang terakhir itu mencakup elemen tujuan pelanggan, hasil-hasil proses, masukan, pemasok, dan pengukuran umpan balik dan juga umpan maju. Manfaat penerapan sistem manajemen kualitas. Yang pertama, itu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui sebuah jaminan kualitas yang tergaransi dan juga sistematik. Yang kedua itu perusahaan yang bersertifikat ISO 9001:2/2000 akan menandakan kualitas dari perusahaan itu dan diakui secara internasional. Yang ketiga, audit sistem manajemen kualitas perubahan yang bersertifikat itu dilakukan secara periodik sehingga memungkinkan bagi pelanggan untuk tidak melakukan sistem audit kualitas. Yang keempat, perusahaan bersertifikat terdaftar pada lembaga registrasi sehingga pelanggan bisa langsung menghubungi lembaga registrasi tersebut. Yang kelima itu meningkatkan kualitas dan produktivitas dari manajemen melalui kerjasama dan komunikasi yang baik. Yang keenam itu meningkatkan kesadaran kualitas dalam perusahaan. Yang ketujuh, memberi pelatihan secara sistematis kepada seluruh karyawan melalui prosedur yang terdefinisi secara baik. Yang kedelapan itu perubahan positif dalam sebuah kultur dualitas dari anggota organisasi. Karena semua elemen perusahaan itu terdorong untuk mempertahankan sertifikat ISO 9001:2/2000 perusahaan mereka sendiri.